ambil tahu hal-hal dalam negara kita. Coba lihat sekarang ringgit ya. Ringgit ya. Kukuh, tahu kukuh. Rupiah. Ringgit kukuh ya. Tahu sebabnya kenapa kukuh? Kalian itu nggak sekolah ekonomi, kalian nggak tahu kondisi geopolitik, kalian tuh nggak tahu masalah suku bunga, mata uang, ya ekspor impor dan lain-lain. Ya kalian tuh nggak ngerti masalah begini-begini, kalian tuh sekolahnya apa, ya sok-sok pinter kalian itu, ya. Saya menghina Malaysia, memburukkan Malaysia dan sebagainya. Utangnya Malaysia ini loh kamu lihat, ya. Buat konten yang objektif, jangan propaganda 2000. Semuanya kalian indah-indah berbunga-bunga. Ini loh utangnya Malaysia kayak dari tahun berapa ini terus naik kayak gunung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman saya. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, banyak yang nge-tag di TikTok Mas Farhan, di IG Mas Farhan, maupun di kolom komentar ya, suruh nge-reaction Kokori yang ngebahas tentang apa ya, melesatnya, tangguhnya uang ringgit Malaysia saat ini ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga Kokori banyak ngebahas tentang subsidi juga dekat Malaysia ini, bahwasanya petron atau minyak BBM yang berada di Malaysia ini ada subsidi dan juga dipukul rata kepada semua rakyat Malaysia para sahabat dan teman-teman. Sedangkan kalau dekat Indonesia, dekat kampung sendiri, dekat kampung Mas Farhan sendiri, memang subsidi seperti gas juga, tapi kalau gas ya memang ditulis hanya untuk orang miskin gitu, macam tu. Jadi kalau yang orang-orang kaya kita boleh menikmati para sahabat dan teman-teman. Jadi ada juga sih yang orang-orang kaya juga yang menikmati juga, kayak apa ya, kita sebagai penduduk Indonesia berhaklah membeli macam tu. Anak jimat-jimat juga karena bahan baku juga naik para sahabat dan teman-teman. Dan kapan-kapan hari itu juga viral banget dekat Indonesia, bahwasanya kalau nak beli gas harus pakai EKTP atau pakai IC macam tu para sahabat dan teman-teman. Karena di Indonesia itu KTP atau IC-nya itu yang terdaftar golongan orang miskin, nomor NIK-nya itu di situ, nomor NIK-nya akan terdaftar para sahabat dapat subsidi macam tu. Jadi kalau yang orang kaya menengah, orang golongan menengah, tak dapat macam tu para sahabat dan teman-teman. Beda, sangat jauh berbeda ya dengan Malaysia. Kalau hasil luah bumi yang ada di Indonesia dengan Malaysia itu lebih kaya Indonesia, tapi kenyataannya yang menghambur-hamburkan subsidi kepada rakyatnya untuk menikmati hasil bumi di Malaysia lebih bagus para sahabat dan teman-teman dibanding dengan negara kita sendiri. Jadi di sini itu andai kata ya Indonesia itu bisa meniru dengan Malaysia macam tu ya, mungkin lebih menguntungkan kepada masyarakatnya gitu. Di Indonesia apa-apa juga naik, tiap tahun mesti naik, pajak juga naik, tapi subsidi tak ada berasa, kita tak menikmati semua, tak pukul rata macam tu. Tapi juga kalau di video itu Cik Kokori menyebut hutang Malaysia itu tambah meningkat, sebagai gunung apa macam tu. Tapi yang aku tengok, yang Kokori tengok itu kayaknya di tahun 23 di tahun 2023 ada yang tengok news itu. Mungkin kalau andai kata pun kalau Malaysia ada hutang, mereka tak ambil pusing bahwa mereka ada hutang pun. Semisal pun kalau ada hutangnya, mesti setiap negara ada hutang, tapi mereka ada hutang pun untuk masyarakat mereka, untuk warga mereka. Kalau dekat Indonesia ada hutang banyak, buat siapa? Untuk para koruptor. Kokori mana? Kalau dekat Indonesia, dulu ya, aku waktu sekolah masih budak-budak dulu,
cikgu aku cakap itu, hutang Indonesia itu per kepala, cikgu aku cakap ya, yang menerangkan tentang ekonomi itu, hutang Indonesia itu, andai kata kita per kepala ada 225 juta orang per kepala, orang yang baru lahir pun, anak baru lahir pun, hutangnya semacam 3 juta berbanding dengan duit Malaysia sekitar 1.000 ringgit. Anak baru lahir loh, sudah dihakkan punya hutang. Dan saking banyaknya hutang Indonesia, para sahabat dan teman-teman. Dan makin tahun itu makin bertambah hutang-hutang Indonesia, para sahabat dan teman-teman. Kalau kita ngebuka semua keburukannya tentang negara-negara, nanti kita dibilang ngeburuk-burukan Indonesia macam tu. Jadi Kokori ini apa maksudnya? Jadi kalau seandainya pun, kalau kita seandainya saja, seandainya kalau Malaysia memang ada hutang, negara yang Malaysia memang ada hutang, setiap negara memang ada hutang, dia memang ngefoya-foyakan duitnya untuk warganya, untuk masyarakatnya, nggak apa-apa loh. Kalian itu nggak payah menyibuk Kokori tentang Malaysia ini. Dia menyibuklah tentang negara Indonesia, macam mana ke depannya bisa negara maju macam tu. Mungkin yang akan diulas lah seperti IKN, seperti Jakarta Global. Sekarang ini banyak-banyak di berita CNN juga, Jakarta Global, karena IKN akan apa ya? Akan berlangsung, akan beraktivitas macam tu. Jadi orang Jakarta itu kayak seperti miskin macam tu. Ada juga konten-konten CNN itu, CNN berita-berita Indonesia sekarang mengalami global macam tu, para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya. Tapi sebelum simak videonya, jangan lupa tonton sampai habis, dan juga apa-apa benda boleh komen dekat kolom komentar, asal jangan bergaduh dan jangan jangan toksis lah dengan konten-konten Kokori ini. Kita cuma anggaplah konten Kokori ini sebagai hiburan bagi kita. Oke, sebelum simak videonya jangan lupa bantu sokongannya ya, Rek. Oke, let's go. Ambil tahu hal-hal dalam negara kita. Coba lihat sekarang ringgit ya. Ringgit ya. Kukuh, tahu kukuh. Rupiah. Ringgit kukuh ya. Tahu sebabnya kenapa kukuh? Kalian itu nggak sekolah ekonomi, kalian nggak tahu kondisi geopolitik, kalian tuh nggak tahu masalah suku bunga, mata uang, ya ekspor impor dan lain-lain. Ya kalian tuh nggak ngerti masalah begini-begini, kalian tuh sekolahnya apa, ya sok-sok pinter kalian itu, ya. Ringgit kukuh boleh naik lagi 10 kali lipat, samain sama US dollar, ya. Biar ekspor Malaysia nggak laku. Ya, biar pariwisata Malaysia nggak laku, terlalu mahal. Kita mau cari dokter pakar di sana, biasanya kita bayar 500.000 sekali konsultasi. Ya, kalau menguat 4 kali lipat, biaya konsultasinya jadi 2 juta rupiah. Siapa yang mau berobat ke Malaysia? Coba, ya. Rumah sakit Malaysia nggak laku, langsung sepi, terlalu mahal. Mending kita ke Singapura. Ngapain kita ke Malaysia? Di Singapura biayanya sama kok. Ya, kalian ini sama follower kalian ini orangnya pikirannya pendek, nggak ngerti, nggak paham akibatnya kalau mata uang itu naiknya terlalu drastis, ya, terlalu mahal kursnya. Orang mau berwisata ke negara sana, PTO-nya dulu satu porsi 50.000, naik jadi 200.000. Ngapain kita pergi Malaysia? Mending kita ke Australia, mending kita ke Tiongkok, mending kita ke Jepang, ya. Mikir nggak kalian ini? Ya sok-sok pinter, ya tapi nggak paham kan? Ada PM-nya, ada menteri-menterinya ya, rakyatnya makmur. Rakyatnya makmur nggak semuanya mbak, ya banyak orang miskin. Nanti saya bukakan koyak, ya, yang antri beras ada, yang tinggal di bawah kolong jembatan ada, yang mengemis juga ada di Malaysia itu, ya. Tahun 2024 nggak bisa kamu bohongi kita, propaganda, nggak bisa, ya. Semua kita bisa buka, nanti kalau dibuka semua yang buruk-buruk itu, ya reality, followermu semua nangis, koyak, marah-marah sama saya. Katanya Mr. ini memburukkan Malaysia, menghina Malaysia, ya. Kalian itu mau cerita Malaysia tuh negeri indah berbunga-bunga, sempurna, nggak ada masalah, orang nggak percaya, oke?
Orang Malaysia sendiri yang waras ya, yang tahu fakta, yang tahu masalah di negara mereka ya, mereka itu tertawa, mereka tuh muak lihat kalian, tahu nggak? Malu. Tipu dengan gambar Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia itu pun sangat. Ya, setuju. Oke, 100% saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh si jantung pisang. 100% setuju lah, iyalah, wong kamu satu grup sama dia, satu geng, satu frekuensi. Jangan-jangan ya, ini bukan tuduhan ya, jangan katakan saya menuduh ya. Tapi ini dugaan dan kecurigaan kita di Indonesia. Kalian itu satu bos, satu penulis skenario. Oke, narasi kalian tuh mirip-mirip semua, gayanya pun mirip ya. Kalau reaksi apa gitu, pura-pura shock, pura-pura prihatin, ya tangannya taruh di muka, tangannya taruh di pipi, kadang-kadang tepok jidat, ya lebay kali gaya-gaya kalian itu. Kita semua lihat tuh ketawa di Indonesia, nggak ada kita yang merasa gimana-gimana, ya. Kita lihat konten-konten kalian tuh tertawa. Ya, tadi saya cuplik dari akun YouTube-nya Ninja TV. Tadi itu ada Bang Takib Syakir. Ya, orang Malaysia sendiri bilang yang kalian soroti semua itu propaganda. Yang maju di Malaysia itu cuma Selangor, Lembah Kleng, Kuala Lumpur, Penang, ya Johor, itu doang. Ya, yang state-state yang negara bagiannya susah-susah itu yang di pelosok-pelosok mana kamu buatin konten, ya? Yang nggak ada air mandi, nggak ada listrik, yang di bawah kolong jembatan, yang susah makan, yang antri beras subsidi, mana kamu orang itu buat konten di sana, ya? Nggak ada. Kalian tuh kontennya semua di sana semua indah berbunga-bunga, ya. Orang lihat konten kalian ini pun sudah tahu arahnya kemana, ya. Malaysia itu seolah-olah nggak ada kekurangannya, semuanya bagus ya, nggak ada masalah. Diketawain kalian oleh satu orang Indonesia, sama orang Malaysia juga. Orang Malaysia yang waras ketawa lihat konten-konten kalian tuh. Itu memberikan subsidi yang lumayan besar kepada rakyatnya. Subsidi itu duitnya dari mana? Dari pajak, ya. Pajak itu Malaysia itu sama pengeluarannya sesuai apa enggak? Enggak. Malaysia itu ya defisit APBN, oke? 4-5% tiap-tiap tahun. Tahu kamu artinya defisit? Ngerti nggak? Cukainya itu 10.000 ringgit. Shoppingnya, belanjanya dia harus membelanjakan uang untuk membeli kebutuhan macam-macam, membayar gaji menteri, gaji pegawai negeri dan lain-lain. Tahu? 10.500 ringgit. Untuk subsidi segala macam. 500 ringgit dari mana duitnya? Buat surat utang negara, obligasi, ya. Surat hutang negara, bahasa Inggrisnya bond, ya. Lalu dijual lagi kepada rakyatnya, rakyatnya disuruh beli itu bondnya, utang negara itu, ya. Surat janji nanti dibayar lagi sekian lama, 1 tahun dikasih bunga, ya. Pemerintah sana nggak ada duit untuk subsidi macam-macam, makanya kemarin itu gas, minyak dieselnya, minyak solarnya itu subsidinya dicabut, ya. Hanya untuk Semenanjung yang dicabut. Yang Sabah Sarawak tetap dapat subsidi dan ini bikin masalah ini, ya. Warga Semenanjung protes kepada warga Sarawak dan mereka sekarang berantem, ya. Itu dilemanya di sana. Kalian nggak buatin itu buat jadi konten, ya. Kalian nggak tahu atau memang tahu tapi sengaja nggak mau buatin konten, ya. Karena follower kalian nggak mau, ya, nggak mau dengar masalah itu, ya. Dikira Malaysia kaya, enggak, Malaysia itu utangnya banyak dan kalian nggak buatin konten. Ini dari Free Malaysia Today, dari websitenya, ya. Utangnya Malaysia itu 1,5 triliun ringgit, ya. Utang negara. Time bomb katanya, bom waktu. Bisa bayar nggak? Ya. Semuanya kalian indah-indah berbunga-bunga. Ini loh utangnya Malaysia, kayak dari tahun berapa ini terus naik kayak Gunung Kinabalu tinggi, ya. Modelnya ini dari kota Kinabalu tepi pantai naik sampai Gunung Kinabalu kayak begini, ya.
Lu kira Malaysia kaya? Ini utangnya Malaysia segini, ya. Kasih tahu tuh follower kamu, ya. Jangan pamer mobil 5 biji, 6 biji, yang tua-tua nggak seberapa. Ngisinya bensin bersubsidi semua, ya. Setiap 1 liter negara Malaysia tuh rugi 1,5 ringgit, 1 ringgit 50 sen ruginya. Tahu nggak? Ya. Kasih tahu follower kamu itu. Jangan ngaku-ngaku kaya kalau masih jadi beban kerajaan, ya. Makan duit subsidi. Memalukan sekali, jangan dibanding-bandingi Bas. Ya, follower-follower kamu itu sama orang-orang kaya di Indonesia. Orang kaya di Indonesia nggak ada yang ngisi Pertalite, ya. Juga nggak ada yang norak pamer-pamer. Orang kaya di sini kalau benar-benar kaya nggak suka pamer. Rumahnya mewah kayak istana, mobilnya keren-keren, kinclong semua, baru-baru dan mahal-mahal. Gak ada mobil-mobil merek gak jelas, terus kemudian tua-tua di garasi dipamerin di YouTube gitu, ya. Bikin malu. Kalau kita buatin konten, kita soroti, nanti koyak marah-marah, katanya saya menghina Malaysia, menghina, memburukkan Malaysia dan sebagainya. Utangnya Malaysia ini loh, kamu lihat, ya. Buat konten yang objektif. Jangan propaganda. 2024 kalian nggak bisa propaganda. Kita ada Google, kita ada internet, kita bisa cek semua fakta. Oke? Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya Kukuri yang kita simak ya. Bermacam-macam cara lah Kukuri ini untuk menjelek-jelekkan negara Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan sendiri orang Indonesia yang bekerja dekat Malaysia. Kenapa Mas Farhan itu selalu menyenggol Kukuri, tak perlu membuat tentang itu Kukuri, karena Mas Farhan tahu betul keberadaan dekat Malaysia ini yang berkata dekat Master Bus, yang videonya direction Master Bus itu yang mengatakan orang Malaysia itu mengatakan banyak orang kaya-kaya dan juga dalam satu rumah boleh ada kereta 4 biji, ada juga ada 5 biji. Memang kenyataannya para sahabat dan teman-teman, memang kenyataannya seperti itu. Memang yang Kukuri sebut ada memang kereta buruk, macam di situ kereta kancil juga memang ada, tapi yang baru juga, yang baru, yang keluaran baru juga ada. Kereta lama dia juga jual untuk pakai sehari-hari, tapi untuk keluar ke rumah mana dia juga ada para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan itu kalau datang ke perumahan dekat Mas Farhan ini, banyak setiap rumah ada Alphard, ada Myvi, ada juga Pro 2, ada juga Honda City macam itu. Ada sampai 4 biji para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan itu kayak geleng-geleng kepala gitu. Dan juga di sini ya Mas Farhan juga heran juga, di Malaysia itu mobilnya itu atau keretanya dihujanin, dipanasin gitu para sahabat. Gak ditaruh mantel gitu ya, atau kalau di kampung Mas Farhan dikasih selimut gitu mobilnya gitu. Tapi kalau dekat Malaysia itu dibiarin begitu saja para sahabat, kayak kena hujan. Jadi dia gak sayang ya, padahal kalau kata Kukuri itu ngomongnya si orang Malaysia memang kaya-kaya, menyenggol gitu kan. Jadi apa ya, sampai gak mampu untuk ngecat mobilnya sampai luntur. Memang orang Malaysia itu kayak gak sayang pada sahabat sama mobilnya itu, sama keretanya itu kayak sayang, dibiarin aja rusak beli lagi gitu. Dibiarin aja. Kalau dekat Indonesia ya, kalau di kampung Mas Farhan, tetangga-tetangga Mas Farhan kalau sudah beli mobil atau kereta macam itu kan, disayang-sayang, dimandiin gitu, habis keluar dimandiin, lepas itu dicuci gitu kan, lepas itu juga dikasih selimut gitu kan, dikasih selimut mobilnya agar gak kena tampiasan air hujan, juga tak kena terik matahari, biar catnya juga tak cepat luntur gitu para sahabat dan teman-teman. Jadi karena mereka sayang, karena mengeluarkan duit juga banyak gitu perbandingannya pada sahabat dan teman-teman. Yang menurut Mas Farhan itu tetangga-tetangga Mas Farhan yang mempunyai kereta yang kaya gitu ya para sahabat dan teman-teman. Jadi kalau ke Indonesia itu bisa dihitung, orang yang mempunyai kereta itu ada dalam satu perumahan itu boleh dihitung juga yang punya kereta ini. Dan juga kalau ada keperluan kita boleh minta tolong nanti seperti macam Grab gitu ya para sahabat, untuk keperluan kemana, pergi kemana. Jadi rata-rata kalau di kampung Mas Farhan itu mempunyai moto yang banyak. Jadi ketika datang ke Malaysia itu kayak photo shock. Semua orang Malaysia itu rata-rata lah mempunyai kereta para sahabat, rata-rata. Meskipun yang dikatakan Kukuri kereta buruk itu, dia memang ada kereta macam itu, kereta kancil masih ada, tapi ada keluaran baru, dia beli yang baru para sahabat dan teman-teman, kayak dikoleksi gitu ya para sahabat dan teman. Dan di sini juga Kukuri mengatakan di Malaysia apa ya, utangnya
sudah meningkat sebagai gunung gitu juga kan. Aduh, Kuri aku udah kata banyak kali dengan Kuri, stop lah untuk ngebahas tentang Malaysia ini. Jadi yang aku tengok itu yang newsnya itu kayak 2023 bersahabat dan teman-teman di Kukuri itu yang dibahas itu. Sekarang 2024 Kukuri. Oh, iyo Kukuri. Yang tahun-tahun lepas tak payah dibahas. Mungkin sudah lunas utangnya itu. Aduh Kukuri. Jadi apa ya? Kukuri ini banyak orang yang apa yang nyenggol-nyenggol juga, bukan juga para TKI Malaysia dan juga orang-orang Indonesia pun banyak yang tak suka tentang konten-konten Kukuri ini, seolah-olah menjelek-jelekkan negara Malaysia, seolah-olah tahu tentang Malaysia seperti ini seperti itu, padahal Kukuri tak pernah datang ke Malaysia. Andai kata pun kalau saat ini Kukuri nak datang ke Malaysia, mesti immigration sudah tahu muka-muka Kukuri itu, mesti kena dideportasi, ditendang di airport di sana, di imigrasi airport sana Kukuri itu, karena Kukuri sudah apa ya, sudah viral banget, konten-kontennya bukan membuat edukasi, malah menimbulkan konflik kebencian gitu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini Mas Farhan nge-reaction ngomong sama Kukuri ini, suruh berhentilah, tak usah membahas Malaysia, bahaslah negara sendiri macam tu para sahabat dan teman-teman. Macam mana nak memajukan negara sendiri. Memang apa-apa yang baik dekat negara sebelah seperti negara Malaysia, kita menyontohnya. Apa-apa yang buruk tak perlu kita contoh macam tu. Jangan malulah untuk menyontoh negara sebelah untuk menjadi negara lebih maju. Macam tu ya para sahabat dan teman-teman. Dan juga banyak juga yang berpesan-pesan kepada Mas Farhan, tanya tentang soal kerjaan-kerjaan gitu. Kalau dekat Malaysia memang ada banyak pekerjaan. Memang Malaysia ini memang banyak menampung warga Indonesia yang hampir berapa 2 juta atau 3 juta macam tu yang terdaftar di imigrasi Malaysia para sahabat dan teman-teman. Belum lagi yang datang secara ilegal lewat belakang gitu. Jadi menurut Mas Farhan, kalau nak datang ke Malaysia, datanglah secara elok-elok, datanglah secara baik, datang secara hormat, lewat depan, jangan lewat belakang para sahabat dan teman-teman. Jadi apa ya, kalian itu dihargai di sini, disegani, karena kalian itu datang secara baik-baik, resmi, kerja pun tak takut polis, tak takut immigration, tak takut juga dideportasi. Jadi kerja elok-elok dekat Malaysia, toke-toke dekat Malaysia itu baik-baik para sahabat dan teman-teman. Ada juga yang memang yang tidak baik, itu tergantung dari perlakuan kalian. Jadi kalau kalian baik akan mendapatkan yang baik, tapi kalau kelakuan kamu gak baik, ketika kamu gak baik, akan mendapat balasan seperti itu para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.